Selamat datang di Psikologi untuk Kamu, tempat pulang, tenang, dan berkembang. Pada bulan Ramadan ini, Psikologi untuk Kamu mau bikin episode segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Kenalin, aku Denny, founder dari Psikologi untuk Kamu yang insya Allah selama 30 hari ke depan akan menemani kamu untuk melakukan proses bersih-bersih mental. Kan kebetulan momentumnya juga pas ya, pas Ramadan kayak gitu. Kemudian harapannya setelah sebulan nanti teman-teman kamu bisa menikmati Lebaran dengan benar-benar merasakan diri yang baru, merasakan rasa yang memang penuh pencapaian kayak gitu, walaupun pencapaiannya adalah pencapaian bersih-bersih mental, sehingga nanti kembali fitri itu benar-benar bisa dirasakan kayak gitu. Oke, aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kamu yang menjalankan, dan buat yang belum, semoga nanti bisa lekas untuk menjalankan puasa ya. Oke, aku perlu kenalin dulu apa sih segmen bersih-bersih mental ini, khususnya yang spesial Ramadan ya. Kalau di luar Ramadan mungkin bersih-bersih mental aja itu ya, bagaimana kita itu kan setiap hari kita itu berhadapan dengan hal-hal yang gak nyaman kayak gitu. Terus kemudian mungkin aja ketika itu tuh ditumpuk terus menerus akan ada beban emosional, beban mental yang membuat gak nyaman, dan kalau diteruskan terus menerus kayak gitu bisa membuat mental kita jadi terbebani, emosional kita jadi nggak terproses kayak gitu, jatuhnya akan menjadi sampah emosional. Yang mana kalau sampah emosional yang sudah numpuk kayak gitu, nah itu bisa menjadi masalah psikologis yang lebih serius lagi. Maka cara yang bisa diterapkan secara rutinitas harian itu bersih-bersih mental. Positioningnya kayak gini teman-teman, kita itu tiap hari kan mandi, tiap hari gosok gigi, mungkin juga tiap hari mencuci piring, atau rajin beberapa hari sekali itu mencuci baju, kemudian bersih-bersih kamar, bersih-bersih lingkungan kayak gitu kan. Nah itu fisik, tapi gimana kalau kita itu bertanya, mental kita pernah nggak sih dibersihin kayak gitu, serutin itu? Mungkin teman-teman juga bertanya, oh iya juga ya gitu. Nah, maka di Psikologi untuk Kamu ini membawakan sebuah konsep yang namanya bersih-bersih mental. Bagaimana kita itu bisa merutinkan untuk membersihkan mental kita dari hal-hal yang memang perlu dibersihkan kayak gitu. Oke, itu ya. Dan spesial Ramadannya ini adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, untuk menjadi emotional reset kita. Bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita itu bisa benar-benar berubah. Kan perubahan itu akan lebih enak dijalani ketika memang ada momentum yang pas kayak gitu. Nah, Ramadan ini momentumnya. Maka bersih-bersih mental spesial Ramadan itu ya, bagaimana kita bisa bersih-bersih mental di setiap harinya di bulan Ramadan. Harapannya ketika Lebaran nanti kita bisa benar-benar menjadi diri yang baru. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini di Psikologi untuk Kamu yang membawakan segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan ini bukan membawakan kajian agama ya. Kalau mungkin teman-teman tahu beberapa channel lain yang mungkin lebih terkenal gitu, membawakan segmen khusus Ramadan yang memang mengkaji perihal agama dengan lebih intens lagi kayak gitu. Nah, di sini aku mau bawain yang memang bau nuansanya itu bukan fokus ke cara pembawaan lewat keagamaan gitu, tapi lebih fokus ke bagaimana psikologi ini juga bermain peran loh di Ramadan ini, yang juga nanti harapannya bisa mendukung, menjembatani antara realitas permasalahan-permasalahan yang ada ketika melaksanakan puasa, mencapai goal-goal dari puasa, tapi kok enggak ya kayak gitu. Nah, itu menjembatani antara realitas dengan ajaran agama, sehingga harapannya nanti kita bisa menuju ke goal yang dijanjikan oleh agama kita setelah menjalankan puasa itu, dengan
masalah yang atau kendala yang lebih minimal karena sudah dilengkapi dengan ilmu psikologi yang tentunya ilmu psikologi yang lebih praktis gitu ya, karena ini untuk masyarakat luas. Oke, itu ya positioningnya dari psikologi untuk kamu untuk bersih-bersih mental spesial Ramadan. Oke, masuk ya ke topik pembicaraan kita pada episode pertama ini. Puasa itu bukan hanya perintah agama, tapi juga psikologis gitu. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi puasa itu kalau di ajaran agama kita itu ngajarin apa sih sebenarnya? Ngajarin buat ngajarin buat sabar, buat kontrol diri, buat mengontrol emosi, buat lebih bisa mengontrol kata-kata, berkata baik gitu. Kemudian positive thinking, kemudian positive habit tentunya ya, bangun sahur, kemudian menahan diri, nanti berbuka gitu, dan empati juga, mengajak empati, bagaimana kita itu berempati pada orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Itu beberapa hal yang diharapkan didapatkan dari puasa ini. Mungkin ada banyak, teman-teman bisa lengkapin aja ya. Nah, di segmen ini selama sebulan ke depan kita akan belajar untuk mencapai itu juga, tapi lewat pendekatan psikologis kayak gitu. Yang mana sebenarnya hal-hal tadi sabar, kontrol diri, segala macam itu juga ada konsepnya di psikologis. Kayak bagaimana kita itu mengatur impuls kontrol kita. Jadi sabar itu ada caranya kayak gitu. Karena mungkin selama ini kita diminta untuk sabar, menahan, tapi gimana sih caranya untuk sabar kayak gitu ya. Kita nanti pakai impuls kontrol kayak gitu juga salah satunya. Kemudian ada juga emotional restraints kayak gitu. Kemudian bagaimana kita itu membuat habit ini nyambung ke neuroplasticity kayak gitu. Ya nantilah ada pembahasannya sendiri lah nanti tentang struktur otak gitu nanti. Kemudian juga yang mana hal-hal ini nantinya ada juga nanti delay gratification kayak gitu, menunda kesenangan. Kan biasanya kalau kita mau buka itu kan momen yang kesenang banget gitu kan, tapi pas puasa tengah siang itu kayaknya rasa nggak nyamannya pas memuncak-muncaknya, itu ada juga delay gratification. Kemudian ini nanti semua akan mengarah juga bagaimana kita itu mengontrol overthinking, mengatur mood, terus kemudian bagaimana kita itu mengatur emotional reactivity, bagaimana kalau misalkan kita itu ada stimulus, kemudian kita ada nih gejolak emosi, bagaimana kita mengaturnya kayak gitu. Nanti ada konsepnya di psikologis. Dan mungkin itu dulu untuk episode yang pertama, dan mungkin kamu bisa boleh ya untuk menceritakan apa aja sih kendala yang kamu rasakan ketika puasa ini, kemudian apa sih yang pengen kamu harapkan dalam momentum puasa ini untuk perubahan diri. Boleh kamu share di kolom komentar aja ya, semoga nanti bisa aku bahas untuk di video-video berikutnya. Oke, gitu dulu untuk video pertama ini di segmen bersih-bersih mental spesial Ramadan. Aku Denny dari Psikologi untuk kamu. Cheers and see you tomorrow.